Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas Ismul Alam. Ya. Ya. Ismul Alam ini kalau diartikan secara kasarnya adalah nama diri. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita ingat atau perlu kita ingat adalah bahwa isim alam ini sudah dianggap sebagai isim yang ma'rifah. Ya. Jadi dia sudah ma'rifah. Nah, apakah jenis-jenis daripada isim alam itu? Jadi isim alam itu karena dia adalah merupakan nama diri, ya tentunya adalah seperti nama orang. Muhammad, Ahmad, Zaidun, Abdul Munir, Abdullah, Ibrahim, William, Julianto, Haris. Kemudian muannasnya Fatima, Aisyah, Zainab, Hindun. Nama Indonesia Sri, Siti, Kartini, Rukmini, dan lain-lain. Kemudian selain nama orang, isim alam juga ini merupakan nama-nama wilayah, baik kota maupun negara. Misalnya Bali, atau saya hantam dari barat, Aceh, Medan, ya, Lampung, Jambi, masuk ke Jawa, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Jakarta sendiri, Malang, Surabaya. Ke timur lagi sedikit ada Bali, ya, ada Lombok, ada Bima, NTB, ada Kupang. Ke timur lagi sedikit ada Ternate, ada Sorong, Papua. Kembali ke Sulawesi, Makassar, Jeneponto, Pinrang, Sinjai, dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan isim alam. Nah, ingat, jadi isim alam ini karena sejatinya dia adalah merupakan ma'rifah, maka tidak perlu lagi ditambahkan alif lam untuk membuktikan dia itu merupakan ma'rifah, karena memang sudah ma'rifah. Kecuali memang nama kota atau nama negara itu sudah menggunakan sejak awal alif lam, seperti kota Kairo, Al-Qahira, hanya Al-Qahira tuh. Kemudian Al-Iraq, ya. Kemudian At-Taif, ya, Taif. Ya. Nah, ini semua memang sejak awal di pemberian namanya itu sudah menggunakan alif lam, sehingga tidak boleh dihilangkan alif lamnya, karena sudah merupakan namanya Al-Qahiratu, Al-Iraqu, At-Taifu. Nah, beda halnya misalnya ada di Arab ada namanya kota, ya, Jeddah. Ya, Jeddah. Kemudian termasuk Makkah. Makkatu Al-Mukarramah. Jadi bukan Al-Makkah, bukan Al-Jeddah, tetapi tetap Makkah. Nah, karena memang seperti namanya, termasuk misalnya Indonesia, tidak boleh Al-Indonesia, kecuali, ya, Indo, ya,
Ah, Indonesia. Indonesia. Ah, ini adalah negara Indonesia. Tidak boleh kita menulisnya Al-Indonesia karena memang sudah merupakan namanya Indonesia. Tetapi nanti ada pengecualiannya semua. Al-Jeddah misalnya Indonesia bisa ditambahkan alif lam manakala dia itu merupakan sebagai sifat, kata sifat tentunya di depannya ditambahkan alif lam, di belakangnya nanti ditambahkan ya yang biasa disebut dengan yaun nisbah. Nah, nanti itu kita akan bahas nanti. Nah, kemudian dari golongan-golongan ini kita sudah faham bahwa isim alam adalah merupakan kelompok yang ma'rifah. Nah, karena dia sebagai ma'rifah, maka tidak perlu lagi ditambahkan alif lam. Sehingga nanti sehingga nanti dia ini bisa menjadi mubtada dan bisa pula menjadi mausuf. Ya, contoh yang sebagai mubtada. Ya. Misalnya nama orang, ya, Muhammad. Muhammadun Jamilun. Muhammadun Jamilun. Muhammad itu ganteng. Ini adalah mubtada'nya. Ini adalah khabarnya. Iya. Jadi tidak lagi kita menulis al-Muhammadu. Iya, tetapi cukup Muhammadun Jamilun. Ini mubtada', ini khabar. Kemudian yang kedua adalah karena dia ini surah ma'rifah, ketika dari masuf bisa jadi mausufnya. Misalnya Muhammadun. Muhammadun al-Jamilun. Muhammadul Jamilu. Ya. Muhammad yang ganteng. Artinya ini sudah merupakan mausufnya. Ini mausuf. Ini adalah sifat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian atau saya kasih contoh satu lagi, misalnya nama wilayah. Misalnya saya katakan Makassar. Makassar itu indah. Makassar itu indah. Maaf. Makassar itu indah, jamilah tun. Nah, di sini saya menulis dengan jamilatun. Pertanyaan kemudian adalah kenapa jamilatun? Kenapa muannas? Ya, karena nama kota itu, nama kota, nama wilayah umumnya juga sudah dikategorikan sebagai muannas. Ingat, nama kota, nama wilayah dikategorikan sebagai muannas. Sehingga di sini khabarnya adalah muannas. Makassar adalah kota yang indah. Makassar itu indah. Kalau misalnya Makassar yang indah, dia tinggal tambahkan saja alif lam. Makassaru al-jamilatu. Ya. Nah, oleh karena itu, apa saja yang menjadi mu'annas untuk isim alam ini? Ya, yang pertama adalah ya nama, tentu saja nama orang. Ya, nama orang. Seperti ya Fatimah. Nama orang perempuan ya. Fatimah tuh. Aisyah tuh.
Ya, Hindun, Jainabu, dan seterusnya. Karena memang itu adalah perempuan. Ya, misalnya kalau nama orang Indonesia Siti. Ya, Siti. Itu nama Indonesia ini Siti. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok kedua, berarti nama orang. Kelompok yang kedua yang mu'annas itu adalah nama wilayah. Ya, seperti ya tadi misalnya Sulawesi. Sulawesi, Sumatera, Bali, ya, Bima. Nah, ini semua adalah dikategorikan sebagai mu'annas. Nah, oleh karena itu, ketika ini menjadi mubtada'nya atau menjadi mausufnya, maka nanti khabarnya pun mu'annas. Kalau musanna, musanna juga khabarnya. Kalau jama' juga khabarnya, kecuali karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak berakal, maka nanti untuk jamaknya ini khabarnya adalah mu'annas mufrad atau mufrad mu'annas. Karena memang dasarnya sudah mu'annas. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana dengan seperti Sulawesi, Bali, Bima dan sebagainya ini, apakah boleh ditambahkan alif lam? Boleh saja, tetapi syaratnya itu dia akan berubah status menjadi sifat. Ya, menjadi kata sifat. Contoh, misalnya Bima, atau misalnya Indonesia. Saya jadikan kata sifat ya. Misalnya at-thalibu, ya, mahasiswa yang dari Indonesia. Karena sifat ma'rifah. Al Indonesi, ya. Ya. Mahasiswa yang dari Indonesia itu misalnya cerdas, zakiyun. Ya, ini khabarnya, ini adalah mubtada'nya. Nah, ini artinya apa? Indonesia di sini merupakan isim, merupakan kata sifat. Kenapa bisa kata sifat? Manakala nama wilayah ini ditambahkan dengan ya belakangnya. Artinya berasal dari Indonesia. Yaban, misalnya Jepang. Yabanu menjadi Yabaniyu. Kalau misalnya jam tangan dari Jepang, as-sa'atu al-yabaniyatu, dan seterusnya. Namanya ditambahkan dengan ya unisbah. Ditambah dengan ya nisbati, ya. Ditambahkan dengan ya unisbah. Ya, inilah sedikit terkait dengan ismul alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.